A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan yang ke-9 ya. Jadi walaupun masih dalam keadaan daring seperti ini ya. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah melakukan ujian tengah semester, di mana Anda mengerjakan soal pilihan ganda, terus hasil nilainya bisa muncul kan seperti itu. Jadi Anda udah tahu nilainya berapa. Jadi nilai yang kesempatan selama 3 kali itu Anda ambil nilai yang tertinggi, berarti itu nilai UTS Anda, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai di bahasan pertemuan ke-9 tentang modul IO atau input output ya. Jadi nanti kita belajar tentang unit masukkan dan keluaran pada sistem komputer. Jadi berarti kalau input output nanti berhubungan dengan alat, apa sih yang cara kerja si alat input dan output itu di dalam arsitektur komputer. Jadi bahasannya di pertemuan kali ini rekan-rekan nanti akan membahas tentang membahas peralatan antarmuka sebagai modul input output ya. Terus kompetensinya diharapkan rekan-rekan ini nanti dapat mengetahui dan memahami cara kerja modul input output pada sistem komputer, itu yang paling pentingnya. Jadi rekan-rekan bisa paham bagaimana sih modul input output itu. Ini unit modul input output ya. Sistem komputer memiliki 3 komponen ya pada dasarnya, yaitu CPU, memori, primer dan sekunder. Terus ada peralatan input output device seperti printer, monitor, keyboard, mouse dan modem. Pada bab sebelumnya telah dibahas CPU dan memori ya. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan input outputnya. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral ya itu, dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logik dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus. Jadi dia yang menghubungkan logik antara bus peripheral di komputer itu. Terus ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu yang pertama ada variasi mode operasi piranti peripheral. Jadi sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral. Jadi tetap ada jalur bus yang nanti mengontrol melalui CPU dan sebagainya kan ya itu. Kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer pada CPU maupun memori ya, karena kan kalau alat input output nanti koneksinya memerlukan power lagi yang lebih besar, makanya itu agak lambat nih. Format data, dan yang ketiga ini format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Dia ada konverter. Dari beberapa alasannya atas, modul I/O memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu itu ya. Jadi memang I/O ini penting. Jadi sebagai penghubung ya itu, tapi tetap harus menggunakan jalur bus ya. Jadi menghubung Anda colokan, misalkan Anda menggunakan mouse, keyboard, apakah itu printer dan sebagainya, monitor, itu melalui nanti koneksinya melalui bus yang terkontrol oleh CPU, yaitu tetap ada bus-bus yang menghubungkannya. Sistem masukan keluaran komputernya. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan fungsinya, yaitu menjembatani antara CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting. Ini mempelajari sistem I/O suatu komputer dalam mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Nah, perhatikan gambar ini modul generik dari sebuah modul input output ya. Jadi address line, ada data line, ada control line, itu bus system. Nanti ada modul I/O nya yang mengontrol ke peripheral yang lain. Fungsi modul I/O nih. Modul I/O ini adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang memiliki tanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih. Bertanggung jawab pula terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama atau dengan register-register CPU gitu. Ya. Terus dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU memori utama dan antarmuka dengan perangkat eksternnya untuk menjalankan fungsi pengontrolan, yaitu
Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembaperan data, deteksi kesalahan itu. Fungsi kontrol dan pewaktuan, control timing merupakan hal yang fungsi dalam menjalankan tugas modul I/O dapat dibagi ini: kontrol pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembaperan data, dan deteksi kesalahan. Fungsi kontrol pewaktuan, kontrol timing ini merupakan hal yang penting untuk mensinkroniskan kerja dari sebuah komponen komputer. Dalam sekali waktu ini CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola yang tak menentu, itu pasti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pertemuan yang ke-9 ya. Jadi walaupun masih dalam keadaan daring seperti ini ya. Sebelumnya di minggu kemarin kita sudah melakukan ujian tengah semester, di mana Anda mengerjakan soal pilihan ganda, terus hasil nilainya bisa muncul kan seperti itu. Jadi Anda udah tahu nilainya berapa. Jadi nilai yang kesempatan selama 3 kali itu Anda ambil nilai yang tertinggi, berarti itu nilai UTS Anda, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai di bahasan pertemuan ke-9 tentang modul I/O atau input output ya. Jadi nanti kita belajar tentang unit, masukan, dan keluaran pada sistem komputer. Jadi berarti kalau input output nanti berhubungan dengan alat, apa sih yang cara kerja si alat input dan output itu di dalam arsitektur komputer. Jadi bahasannya di pertemuan kali ini rekan-rekan nanti akan membahas tentang membahas peralatan antarmuka sebagai modul input output ya. Terus kompetensinya diharapkan rekan-rekan ini nanti dapat mengetahui dan memahami cara kerja modul input output pada sistem komputer, itu yang paling pentingnya. Jadi rekan-rekan bisa paham bagaimana sih modul input output itu. Ini unit modul input output ya. Sistem komputer memiliki 3 komponen ya pada dasarnya, yaitu CPU, memori, primer, dan sekunder. Terus ada peralatan input output device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Pada bab sebelumnya telah dibahas CPU dan memori ya. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan input outputnya. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral ya itu, dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logik dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus. Jadi dia yang menghubungkan logik antara bus peripheral di komputer itu. Terus ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu yang pertama ada variasi mode operasi piranti peripheral. Jadi sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral. Jadi tetap ada jalur bus yang nanti mengontrol melalui CPU dan sebagainya kan ya itu. Kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer pada CPU maupun memori ya, karena kan kalau alat input output nanti koneksinya memerlukan power lagi yang lebih besar, makanya itu agak lambat nih. Format data, dan yang ketiga ini format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Dia ada converter. Dari beberapa alasan atas, modul I/O memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu itu ya. Jadi memang I/O ini penting. Jadi sebagai penghubung ya tentu, tapi tetap harus menggunakan jalur bus ya. Jadi menghubung Anda colokan, misalkan Anda menggunakan mouse, keyboard, apakah itu printer dan sebagainya, monitor, itu melalui nanti koneksinya melalui bus yang terkontrol oleh CPU, yaitu tetap ada bus-bus yang menghubungkan. Sistem masukan keluaran komputernya. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan fungsinya, yaitu menjembatani antara CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting. Ini mempelajari sistem I/O suatu komputer dalam mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Nah, perhatikan gambar ini model generik dari sebuah
modul input output ya. Jadi address lain, ada data lain, ada kontrol lain, itu bus system. Nanti ada modul I/O nya yang mengontrol ke peripheral yang lain. Fungsi modul I/O nih, modul I/O ini adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang memiliki tanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih. Bertanggung jawab pula terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama atau dengan register-register CPU gitu. Ya. Terus dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU memori utama dan antarmuka dengan perangkat eksternnya untuk menjalankan fungsi pengontrolan. Yaitu fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembaperan data, deteksi kesalahan itu. Fungsi kontrol dan pewaktuan, control timing merupakan hal yang fungsi dalam menjalankan tugas modul I/O dapat dibagi ini: kontrol pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembaperan data, dan deteksi kesalahan. Fungsi kontrol pewaktuan, kontrol timing ini merupakan hal yang penting untuk mensinkroniskan kerja dari sebuah komponen komputer. Dalam sekali waktu ini CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola yang tak menentu, itu pasti ya. Dan kecepatan komunikasinya sangat beragam, ada yang cepat, ada yang lambat, itu tergantung dari perangkatnya. Dan nanti kan peripheral seperti register, memori, sekunder, dan lain sebagainya itu yang menjalankannya. Ini contoh kontrol pemindahan data dan peripheral ke CPU melalui sebuah modul I/O dapat meliputi langkah seperti ini. Yang pertama, jadi melakukan permintaan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Modul I/O nanti dia memberi jawaban atas permintaan CPU-nya, apakah dijalankan atau tidak. Ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O itu. Modul I/O nanti akan mengirim paket data dengan panjang tertentu dan peripheral. Selanjutnya data dikirim ke CPU, itu ya. Setelah diadakan sinkronisasi panjang, datanya berapa, kecepatannya berapa, sehingga nanti oleh modul I/O paket-paket dapat diterima CPU dengan baik gitu ya. Nah, ini transfer juga tidak terlepas dari sistem bus nih, maka interaksi CPU dengan modul I/O itu akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah atribusi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi proses berikut nih: ada command decoding, ada data, ada status reporting, ada address recognition. Command decoding itu modul I/O menerima perintah dari CPU dikirimkan sebagai sinyal bus control. Contoh nih, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sector scan record ID format disk itu. Data ini pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Status reporting ini pelaporannya melalui modul juga status bermacam-macam di kondisi kesalahan errornya itu reporting kan dan ngecek report errornya seperti apa. Terus ada address recognition, bahwa peralatan dan komponen fungsi komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik ini. Begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya itu. Nah, ini skema suatu perangkat peripheralnya. Jadi skema seperti ini. Jadi ada nanti kontrol modul I/O, dia menerima kontrol logik, statusnya seperti apa, mau disampaikan, nanti diproses. Nah, ya tetap CPU nanti yang ini saling bertukar lah, transfer dan sebagainya, mau ditampilkan seperti apa. Terus fungsi selanjutnya adalah buffering. Ini tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari peripheral lebih lama ya dari alat, karena kan di PS ini daripada CPU itu sangat cepat sekali menyimpannya. Itu. Fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat peripheral terdapat masalah, ini CPU kan membacanya ada trouble nih, maka proses tidak dapat dijalankan tuh. Modul I/O nanti akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya informasi kesalahan pada perangkat printer seperti kertas tergulung, printer habis, tinta habis, kertas habis, dan lain tekniknya untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Jadi kalau Anda suka muncul error itu CPU yang mendeteksi nanti ini errornya di mana, deteksi kesalahannya di mana itu kan. Kalau ada BIOS kan basic input output system, di BIOS juga kelihatan nanti dasar dari sebuah sistem si komputer itu seperti apa nih ininya. Struktur modul I/O nih. Terdapat berbagai macam modul I/O sering perkembangan komputer itu sendiri nih. Contoh sederhananya ada yang disebut
pada Intel 82551 yang disebut PPI, Programmable Peripheral Interface. Di sana dijelaskan bagaimana kompleksitas sebuah modul terdapat kemiripan strukturnya seperti ini. Jadi blok diagram struktur modul input output pada Intel 8255A seperti ini. Jadi ada antar muka bus system, tetap bus system yang sebagai jalurnya, nanti ke peripheralnya juga ada antar mukanya, nanti register, ada control register, ada IO logic, ada external device logic, ada external device logic juga yang mengirimkan data ini status seperti apa pengirimannya, dia ke pengalamatannya seperti kontrolnya seperti apa. Ini yang diatur di IO logic, di external device interface logic, ada di data register dan status control register. Ini semua saling berkomunikasi sehingga nanti dia memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Antar muka modul IO ini ke CPU melalui bus sistem ke komputer terdapat 3 saluran, saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol nih. Bagian terpenting adalah blok logic IO. Ini berhubungan dengan skema peralatan antar muka peripheral. Fungsi pengaturan switching ada seperti itu istilahnya. Terus teknik masukan ini dan keluaran. Jadi ada yang terprogram ya, interrupt driven, ada IO terprogram, ada interrupt driven IO, ada DMA direct memory access. Ketiganya unggulan kelemahan. Kalau di IO terprogram ini data saling yang pertama data saling dipertukarkan antara CPU dan modul IO. CPU mengeksekusi program memberikan informasi IO kepada CPU secara langsung seperti pemilihan data, pengiriman perintah baca maupun tulis. Ini terprogram karena kan terset, jadi terstruktur bahwa apa yang dilakukan CPU nanti apa yang dia dikeluarkan itu berurutan. Ini terprogram ini. Cuma ada kelemahannya ini, CPU akan menunggu sampai operasi IO selesai, itu kelemahannya. Jadi input output harus selesai dulu sehingga nanti akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini modul IO tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses yang dilakukan interupsi padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakannya. Ini ada perintah kontrol, perintah tes, perintah read, write. Ya, ini itu contoh dari klasifikasi perintah IO dalam yang terprogram. Itu ya. Tinggal dibaca lagi detailnya silahkan. Terus ada yang interrupt driven IO nih. Teknik interrupt driven IO ini memungkinkan proses tidak membuang waktu. Kalau ini dia tidak membuang waktu. Prosesnya di mana CPU ini mengeluarkan perintah IO input output pada modul IO bersamaan perintah IO juga nanti akan dijalankan oleh modul IO-nya. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya. Apabila modul IO telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dalam teknik ini nih kendali perintahnya masih menjadi tanggung jawab CPU, tetap CPU baik pengambilan perintah, memori maupun pelaksanaan isinya. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking. Nah ini input yang multitasking ini interrupt driven IO nih. Dia melakukan beberapa kerja sekaligus, nanti tidak ada waktu, tunggu tek cepat. Kalau yang ini kan tadi yang terprogram ya lama ini. Nah ini jadi ini yang multitasking itu ya termasuk interrupt driven IO. Nanti detailnya Anda silakan dibaca sendiri ya. Jadi interupsinya banyak, ada yang multiple interrupt line, ada software full, ada IC chain, ada arbitrasi bus. Nah, ini teknik-teknik yang nanti dijalankan CPU dalam memproses yang multitasking. Dia seperti apa? Jadi Anda akan tahu bahwa CPU itu kalau kita main game yang banyak memerlukan daya atau memori, ya dia bekerja berdasarkan ini nih programnya, mau multiple, mau software full, IC chain, arbitrasi bus, kita tidak tahu. Tinggal Anda dibaca aja mau yang CPU itu seperti apa. Kayak main game kan itu, main game FPS perlu ketika mouse klik terus keyboard itu kan, wah itu banyak perintah yang dilakukan walaupun perintahnya sama, tapi dia disimpan di CPU sehingga CPU nanti bisa memproses dengan cepat itu. Apakah masuk kemana nanti? Ya. Ini masih banyak materinya ya, jadi ada beberapa yang memang input output ini sebagai alat pendukung di sebuah arsitektur komputer
Terus ini ada pengontrol interrupt Intel 8259A. Jadi Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasikan sebagai interrupt arbiter pada Microsoft Intel 8086. Intel 8259A melakukan manajemen interupsi modul I/O. Chip ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul I/O yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan interupsi yang bersamaan. Ini gambar 8 dari 4 di bawah nih. Ini menggambarkan pemakaian pengontrol interupsi. Berikut mode interupsinya ada fully nested. Ini disebut sebagai permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0, IR0 hingga 7, IR7. Terus ada rotating, bila sebuah modul telah dilayani, interupsinya akan menempati prioritas rendah. Terus ada special mask. Ini prioritas diprogram untuk modul I/O tertentu secara spesial. Nah, ini contoh pemakaian pengontrol. Jadi yang penting di sini kita tahu bahwa cara kerja si input output di dalam sebuah komputer, terutama yang Intel 859 ada seperti ini. Jadi dari register nanti interupsinya diproses seperti apa, sehingga nanti kontrol dan proses pengiriman data atau pemrosesan datanya seperti itu cara kerjanya. Ya Anda akan tahu, oh jika kia seperti komputer itu caranya bekerja. Itu yang terpenting. Saya tidak haruskan Anda paham ini register ini. Yang penting Anda tahu cara kerjanya, karena kan itu harus orang teknik komputer kalau membuat sebuah perangkat seperti ini, proses instruksinya dan sebagainya itu orang teknik komputer. Kita di bidang informatika cukup mengenal cara kerja logiknya seperti apa, sehingga nanti ketika membuat program yang memang membutuhkan proses interupsi di dalam CPU itu ya kita akan tahu pakainya cocoknya seperti apa, logikanya itu penting ya. Ke bawahnya ini ada programmable variable interface. Jadi cara kerja programmable-nya ya ini kita, kalau Anda pengen tahu ya Anda bisa menggunakan software apa ya, nanti saya akan searching dulu ini program. Jadi setelah sering ada ini software namanya Intel Quartus Prime Software, ya ini untuk programmable ya. Jadi ini orang-orang arsitektur, orang-orang ini seperti ini nih, kan saya bagaimana melihat kerja antara keyboard, monitor, sebagai perangkat penghubung. Nah ini nih, jadi kalau Anda ini contoh pemrograman jadi hardware seperti ini ya, move, interrupt dan sebagainya. Sebenarnya kalau mau dipelajari silahkan aja, nanti akan saya kasih contoh dari programmable dalam input output seperti apa di video dari orang lain yang memang ini kan, jadi Anda tahu bahwa cara kerjanya seperti itu. Ini masih muter ya. Seperti apa
banyak sih software-software yang udah ada untuk pemrograman VLC ya. Jadi ada beberapa yang nanti rekan-rekan memang minimal tahu bahwa cara kerjanya seperti ini nih. Jadi dia yang memproses nanti